Mungkin mereka tidak merespon melalui medsos, tapi mereka bekerja lebih keras untuk dapat timah. Mungkin, cuman faktanya sampai hari ini tetap aja bahwa susah dapat biji timah, begitu. Nah, yang hebatnya lagi, statement tadi itu membuat saya terngiang-ngiang sebetulnya ya, bahwa hari ini apakah memang perlu atau tidak masyarakat terlibat dalam penambangan? Ini pertanyaan yang kemudian saya jawab sendiri nih, bahwa seorang pakar geologis yang terlahir juga di PT Timah, Sutejo Suyitno, Ya. itu mengatakan bahwa hari ini menambang itu sudah tidak efisien lagi dilakukan dalam skala besar, karena cadangannya sudah tidak efisien ditambang dengan skala besar, perusahaan besar sekelas PT Timah. Artinya sekelas PT Timah pun harus merubah proses bisnisnya, bahwa mereka hari ini harus melibatkan masyarakat untuk melakukan penambangan, kan begitu, supaya dapat biji timah. Nah, tapi kalau melibatkan masyarakat artinya kompensasi yang diberikan kepada masyarakat ini harusnya, menurut saya, harus ada keterbukaan informasi. Sebetulnya berapa sih harga yang layak diambil dari masyarakat? Begitu. Karena di era yang sudah digital seperti saat ini, dunia informasi sangat terbuka. Sekelas penambang, dia punya HP, Bang. Penambang ini, Bang, dia buka. Hari ini logam timah 1 ton di LME 34.324 US dollar per ton. Ternyata dengan harga segitu dikalikan kurs dolar ke rupiah 16.400 rupiah, maka harga jual logam, nah mereka sudah ngitung loh, penambang di tengah-tengah hutan, harga jual logam ini 561 juta. Dengan cepat mereka berhitung. Nah, kalau harga logamnya segitu, masa sih kita dikompensasi sebesar 60.000 oleh para pengusaha-pengusaha yang punya kerjasama dengan perusahaan yang punya IUP, kan begitu kan? Dalam hal ini mungkin PT Timah, ya gitu ya. Karena kalau penambang swasta itu, setahu saya mereka harus menambang sendiri, seperti PT Timah yang bisa bermitra. Nah, kesenjangan harga di penambang yang 60.000 dan dijual 561 juta per ton, artinya di dekat penambang hanya 60 juta per ton. Ini sangat jauh. Jawabnya, Ya. kalau para perusahaan besar, Ya. termasuk PT Timah, Ya. berani membeli timah ke rakyat penambang dengan harga yang pantas dan wajar, Ya. saya pikir PT Timah akan mendapatkan pasir timah melebihi yang diinginkan. Oke. Kalau wajar. Oke. Jangan harga yang artinya Datuk sepakat dengan saya Oh, bahwa jelas. asal keterbukaan kan dalam hal ini kan? Iya. Oke. Ada perusahaan yang Bali, misal contoh timah berani 100.000. Ya. Oh, itu nggak mungkin. Ah. Nggak mungkin bersaing harga dengan pihak swasta. Misalnya Ya. ada satu perusahaan yang berani beli timah 100.000 1 kilo. Oke. PT Timah 60.000. Mana Ya. mampu? Karena PT Timah tidak mampu. Sudah tidak mampu bersaing dari timah, bayarnya lambat pulih, lama pulih. Oke. Itu faktor. Itu harga ya. Tapi Iya. sebetulnya begini, Datuk. Harusnya kita buka nih aturan. Apa sebetulnya perusahaan-perusahaan swasta bisa melakukan pembelian seperti itu? Tadi kan sudah dikatakan, Iya kan? penambang yang berpanas matahari, bermandikan Iya. jatuh, dia tahu harga timah dunia. Betul. Artinya pilihan mereka adalah apa? Kalau perusahaan-perusahaan swasta yang lain yang punya IUP tidak bisa membeli juga, mereka akan
melakukan perbuatan yang lebih nekat. Jelas. Menyelundup, Datuk. Begitu. Ini akan terulang Sudah sejak dibilang. 30 tahun yang lalu. Orang berpanaskan matahari, bermandikan hujan pun, diduduk di bawah batang cempedak, dia tahu harga timah dunia. Ya. Yang duduk di ruang AC itu bukan tidak tahu CCDT, Caca tidak tahu. Ya. Tapi CCDT. Kalau Ah. CCCP itu Soviet Sosialis Sepak Bola. Ya, namanya. tapi begitu timahnya tidak dapat, nyalalah timah diselundung, Iya. nyalalah timah ada pihak yang lebih besar yang beli. Ya. Kita contoh kasus Aon. Aon. Aon itu, Aon ini Tamron maksudnya. Ini iya, dari Obak, kita ya. harus berterima kasih. Pada saat itu PT Timah di bawah pimpinan Pak Reza Pahlavi tidak dapat memiliki biji timah. Datuk tahu dari mana? Ini rahasia perusahaan loh, Datuk. Loh, saya lebih paham, saya bisa bertanggung jawab terhadap Oke. keterangan saya. Nah, kemudian Kerjasamalah dengan Aon sehingga dapat biji timah. Iya. Harus berterima kasih dengan Aon, dengan Henry Lee, dengan Awi segala macam. Yang berterima kasih siapa? PT Timah atau negara ini? Hah? Yang berterima kasih pada mereka. Ya karena PT Timah perusahaan negara Harusnya berterima kasih ya. Iya. Bukan di penjara kayak sekarang. Bukan. 20 tahun, Datuk. Saya harap itu mereka tuh dibebaskan lah. Oh, jangan, Datuk. Ah. Nanti Datuk dianggap menghalang-halangi penegakan hukum. Masa bodoh nak menghalang-halang, tidak masalah, tidak rela saya Jadi demi Datuk bangsa sangat dan yakin negara. bahwa mereka ini sebetulnya sangat bermanfaat bagi Jelas, negara dan bagi masyarakat juga. jelas. Oke. Nah, bukan PT Timah ditangkap, pengusaha Aon, Awi, Henry ditangkap. Bukan gitu persoalannya. Jadi memang hukum Jasa mereka itu besar dengan PT Timah. ya, itu secara ekonomi ya. Iya. Dan secara kalau hukum, mau mereka secara- mau nangkap saya secara tangkap bisnis, aja lah sekarang. Secara bisnis mereka ini harusnya ada kepastian hukum. Itu Iya. pertama. Kemudian ada Kita lihat. keadilan dan ada manfaatnya. Putusan siapa? Harvey itu berapa? Hah? Kalau kita 17 bicara tahun. kita bicara penegakan hukum kan? Ya. Pertama berapa? 8 tahun. 8 tahun. Begitu ada tekanan dari presiden, 17 ya. berarti kan tidak ada ketegasan. Tidak ada ketegasan. Karena keputusannya belum inkrah ya tuh. Itu dimungkinkan dalam penegakan hukum. Cuman persoalannya Itu ini kan ada ada- manfaatnya yang ada. Ada penekanan. Kalau tidak ada penekanan kan Hmm. dari situ kan kita bisa melihat kalau tidak ada penekanan. Ah, situasi Apa pekerjaan mereka itu? Jadi maksud Datuk Tapi kalau mereka betul-betul mereka bantah. Begini loh Pak Presiden. Ini loh alur hukumnya. Tapi mereka Betul. tidak bantah ikut Allah. Baik. Kenanya ketakutan dengan presiden. memang artinya kemudian Ketegasan hukum kita kemudian tidak ada. azas hukum itu diabaikan ya. Nah. Azas keadilan, azas kemanfaatan dan azas Nah. kepastian itu diabaikan semua. Jelas Oke, kepastian. artinya Hmm. Datuk ingin katakan sebetulnya Iya. tadi Hmm. usulan kepada pihak PT Timah Iya. bahwa karyawan dan manajemennya harus paham situasi Iya. itu. Ini maksudnya ya. Iya. Yang Datuk ceritakan barusan ya. Pelaku hukum begitu ada desakan dari presiden, oh tidak benar. Pertaruhkan Pak sudah aturan begini, ini. Bukan naikkan lagi. Ya, artinya dari sisi aturan begini, Ah. dari sisi bisnisnya begini. Jelas. Ini situasi yang harus dipahami maksudnya. dari penegakan hukum dari berapa RP itu baru berapa tahun? Sudah? Ya. 8 tahun ya. Jadi Enggak, saya pengen tegaskan lagi nih. ah, Saya pengen tegaskan lagi. hmm, Yang Datuk maksud dengan pihak PT Timah ya. dan karyawan harus paham situasi, itu situasi yang barusan Datuk ceritakan tadi ya. Iya. Bahwa secara ekonomi masyarakat sudah tidak buta informasi. Ah. Kemudian secara sosial bisa menimbulkan keresahan. Kemudian secara bisnis bisa ditangkap sama pihak-pihak lain pesaing. Satu IUP PT Timah. Ya.